Di tengah panasnya kembali konflik Ahmad Dhani dan Maya Estianty, sikap santai Maya justru semakin menyita perhatian publik. Saat Ahmad Dhani terus melontarkan sindiran hingga tudingan lama di media sosial, Maya memilih merespon dengan cara berbeda. Dalam siaran langsungnya bersama sang kakak, Pinky Evianti, Maya tampak santai berjoget, bernyanyi, dan sesekali melempar celetukan ringan yang dianggap netizen yang budiman cukup menohok. Ucapan soal kacamata yang waras hingga candaan donatur jangan ngatur langsung viral dan dikaitkan dengan berbagai pernyataan Ahmad Dhani sebelumnya. Publik menilai Maya sengaja memilih diam tanpa klarifikasi panjang agar suasana tidak semakin gaduh di media sosial yang belakangan ini terus ramai dibahas netizen yang berbakti. Sementara itu, Ahmad Dhani justru kembali aktif mengunggah berbagai postingan setelah akun Instagramnya sempat diretas. Mulai dari foto bersama tokoh penting negara hingga unggahan bernada sindiran kembali memancing spekulasi publik. Banyak netizen yang berbakti menilai Ahmad Dhani terlihat terus mencari pembenaran dan perhatian setelah Maya memilih tidak meladeni konflik secara terbuka. Di sisi lain, kehidupan Maya bersama Irwan Musri yang terlihat tenang juga semakin sering dibanding-bandingkan oleh netizen yang berbakti. Drama lama keluarga mereka pun kembali jadi konsumsi publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bunda mah gak boleh bahagia. Nanti ada orang selagi yang jumpa pers. Nanti sama pendukung-pendukungnya bilang gini, untuk semua nih pendukungnya Bunda Maya Anea gitu, kalian itu tuh coba mikir dulu, ini masalah psikis anak. Emang Bunda Maya kenapa ya? Katanya Bunda Maya salah dalam bersikap. Itu sikapnya orang elegan, itu sikapnya orang yang muak, itu sikapnya orang yang tidak peduli dengan orang yang menyakiti kita di masa lalu. Itu sudah bagus sikap itu, ketimbang meludah setiap kali ngelihat kayak gitu. Itu lebih nggak sopan, itu lebih nggak respect. Dan masalah Bunda Maya tidak menegur orang tuanya si Dhani, terserah dia lah, terserah dia ya. Terus ada yang bilang juga kalau seharusnya tuh Bunda Maya tuh harus move on, harus sudah enggak ini enggak usah nginget-inget masa lalu, kan sudah punya suami. Terus kalau ada seandainya bertemu nih sama keluarga si Dhani, harus bilang saya gini, hai, walaupun dalam hatinya anjing kayak gitu. Itu beda, itu kau ya, itu kau, bukan Bunda Maya. Kalau Bunda Maya mah nggak perlu harus munafik di depan orang ya. Kalau nggak suka aja ya. Ngapain juga kalau kita nggak suka sama orang terus bilang hai gitu ya, ngapain? Itu namanya munafik ya. Lebih baik kita langsung menunjukkan sikap kita, cara elegan kita ya. Kalau masalah belum move on, siapa Ahmad Dhani, siapa Musri, bukan ya. Cuman nih si Ahmad Dhani ini sudah harus bisa mengerti, sudah harus berdamai sama sikapnya Bunda Maya. Ya biarkan Bunda Maya seperti itu. Toh juga kalau si Mulan datang mau disalamin juga Bunda begini kan nggak gini kan, nggak gitu ya kan. Jadi kalian tuh yang pendukungnya Ahmad Dhani yang katanya percaya tuh kalau Ahmad Dhani punya bukti ono ini suruh aja keluarin. Kan katanya sengaja kan sekarang ini timingnya pas ini tuh kan sudah diatur-atur, sudah diancang-ancang. Kenapa? Karena Al-Eldul itu sudah tahu ya, sudah tahu katanya. Terus kenapa nggak ada bukti jelasnya gitu loh, dia pampang gitu loh. Kenapa gitu? Alasannya nggak mau ke Bali karena menantunya si Alisa mau melahirkan. Tapi setelah Alisa konfirmasi belum melahirkan, ganti topik ya. Ganti topiknya karena si Maya atau Bunda Maya tidak say hello sama keluarga si Dhani.
Bunda Maya tuh muak, ya. Beda orang itu beda sifat. Dia tuh berkelas sifatnya. Kalau kita sudah benci sama orang, biar dia meninggal di depan kita, kita langkahi mayatnya gitu. Ini menurut aku ya, orang yang kebanyakan klarifikasi itu orang-orang yang menutupi kesalahannya, ya, menutupi kesalahannya. Jadi dia dengan cara klarifikasi itulah yang dianggapnya bisa membuat dia itu merasa dirinya benar gitu. Padahal enggak, orang pun udah tahu dia salah ya kan. Tapi dia mau menendarkan dirinya. Padahal orang udah tengah-tengah aja, nggak ada kepikiran dia. Nah ini dia kepikiran nengokin orang yang udah bahagia, nggak tenang pikirannya. Jadi ada aja dicarinya masalah. Ada jadi carinya masalah. Jejak digital itu kan kejam. Kadang-kadang kita nggak, anak ini nggak perlu tahu, tapi netizen ini dibuka kan ya biar anaknya itu tahu gitu loh. Jadi nggak usah, maksudku gini, diam aja diam, karena anakmu itu bukan cuma dari sebelah situ, dari sebelah sini juga ada. Mending diam. Karena kenapa? Nanti yang tadinya anak ini nggak tahu, jadi akhirnya tahu sendiri. Karena apa? Karena gara-gara kau yang sosok berkoar-koar, sosok ini, sosok itu, sampai ke presiden tahap apa yang kau bilang, ya kan? Jadi jangan, kadang-kadang karena kita terlalu pede klarifikasi, akhirnya yang klarifikasi kau tuh belepotan. Itu nggak perlu. Hilang akun Instagram, lapor polisi, tahap apa kadang, ya kan? Tapi ya udahlah, itulah memang payah kita kalau introvert ini kita hadapi NPD, ya kan? Seperti itu. Jadi kayak mana ya, watak kau tuh gini, gue bilang, watak kau itu, wajah kau itu menunjukkan siapa watakmu gitu. Watakmu itu kelihatan dari wajahmu, sifatmu, tingkahmu itu terlihat. Jadi macam mana kau pun menjatuhkan mantanmu itu, udah orang lain tuh udah tahu kayak mana kau gitu loh, ya kan? Jadi kalau aku sah-sah aja sih perempuan selingkuh kalau kayak kau model lakinya, kayak gitulah rasanya ya. Sah-sah aja kok menurut aku. Mungkin kalau aku punya laki macam kau pun udah lama pula aku kabur. Ya kan, kayak gitu ya, karena nggak selamanya juga perempuan ini sabar gitu ya kan. Tapi tipikal mantan kau tuh ku tengok baik kali. Kalau ku tengok ya, mantan kau tuh tipikalnya bukan orang yang gampang jatuh cinta, bukan orang yang gampang ini, enggak, karena aku tengok dia tipikal orang yang tegas gitu, ya kan? Jadi setiap manusia ini kau ambil sisi baiknya, jangan asik buruknya aja. Kau udah tua pun udah mau lagi punya cucu, ada aja kau cari kesalahan mantan kau. Heran aku, nggak senang kau dia pakai berlian apa cemana. Dan modelan kau itu ku tengok ya, nggak boleh ada orang yang di atas kau hebatnya gitu. Tipe kau tuh modelnya kayak gitu, nggak boleh ada orang yang di atas kau hebatnya, harus kau lah yang paling hebat gitu, ya kan? Mungkin ya bisa jadi kau nggak bahagia lihat mantan kau bahagia gitu, karena kenapa? Mantan kau itu udah super bahagia. Kalau aku bilang ya wajar, karena udah terhajap kali selama ini hidupnya kau buat, ya kan? Udah terhajap ya. Cobalah dulu ngomong itu, nggak usah terlalu banyak kali klarifikasi. Akhirnya kalau bercakap jadi bersera. Itu bersera atau bersera kan. Nggak tahu dah dunia persilatan ini mau kayak mana bentuknya kalau sampai Bunda itu asli orang Medan. Anak kau udah besar-besar kayak gini pakai acara tantrum kau. Aku ya betul pening kepala aku ya kan. Jadi sampai kayak takut aku membuka sosmed itu. Ya gimana lah enggak ya kan. Kalian tahu kan berita yang viral itu kan. Setiap anaknya kawin ya kan, ada aja tingkah dan ulah aki-aki yang sebiji. Tapi nih ya, aku bukan mau bahas aki-aki itu, bukan. Aku mau bahas Bunda Maya. Bersyukur lah aturannya ya kan. Aki-aki ini Bunda Maya tuh wong Jawa, kalem. Mau apapun tingkah dia dari zaman bahula ya, dari tahun 2005-an, 2006-an ya kan. Kalem, meneng. Coba kalau misalnya asli orang Medan itu Bunda Maya. Bisa lah kalian bayangkan macam mana responnya Bunda Maya ya kan. Nih, aku contohkan lah ya kan. Tunggu dulu. Kok bertingkah kau? Kok tantrum kau? Pasti kayak gitu. Ya kan? Kau ambil handphone. Kau bikin status-status kayak gini maksud kau apa? Hah? Kau ngajak perang sama aku? Kau ngajak ribut? Pakai segala kau bilang mau kau bongkar-bongkar aib, mau kau bongkar-bongkar masa lalu segala macam. Kau tuh nggak sadar diri kau tuh, tahu kau? Kau yang kayak kimak, tahu kau? Kau yang kegatalan kau. Segala barges pun kau pakai nggak bersyukur kau. Anak kau udah besar-besar kayak gini pakai acara tantrum kau.
Aku kayak gitu kalau jadi Bun Mai. Untung enggak ya, untung enggak. Nggak tahu lah dunia persilatan ini mau kayak mana bentuknya kalau sampai Bun Mai itu asli orang Medan. Ku letakkan di kepala kau hapus nggak tuh? Kau bikin nggak permintaan maaf kau? Nggak ada yang pilih-pilih sama aku, nggak ada. Kau pemain, aku udah mafia aku. Banyak kali bacok kau. Ku letakkan nanti batang leher kau tuh ya. Kalau nggak kau lakukan itu 1 kali 24 jam, bisa nggak menyawa kau buat. Gak usah banyak kali bacok kau. Binatang kau. Gerem kali aku nengok kau. Udah cukup sabar aku ya, 20-an tahun ya. Udah sampai anakku kawin, udah mau bercucu aku. Masih aja itu yang kau bahas. Kenapa? Kecintaan kau sama aku, iya. Nggak bisa kau lupakan aku, iya. Heran kali aku nengok kau yang sebiji ini. Herannya aku kok ada lah barges-barges yang mau kau pakai, iya. Aku udah bahagia sama hidupku. Kenapa? Sirik kau. Nggak terima kau, iri dengki kau, iya. Dajjal kau memang kau. Kayak gitu. Pasti kayak gitu. Apa nggak menjadi ya kan? Salah. Artis-artis nih mau awak campuri hidup awak lebih menyedihkan dari mereka, nggak awak campuri gedek nengoknya ya kan, tapi mau awak skip rame itu aja, buka YouTube itu, Instagram itu, TikTok itu, Threads itu, semua itu. Udahlah, kalian artis-artis ini gak usah baik tingkah, kenapa sih? Tolonglah, agak akur lah dulu kalian. Banyak kali masalah masyarakat nih yang harus kita pikirkan, termasuk gizi buruk, pendidikan anak yang belum merata. Iya kan? Termasuk apa lagi? Belum lagi MBG. Kalian setuju nggak sama aku? Ih, pening kali lah kepala aku lah.